Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ulid wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para pemirsa dan saya channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan hataman kitab Safinah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara mensucikan najis. Sebelum khataman ini kita mulai, mari kita buka dengan pembacaan umum kitab dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi tambah ilmu yang nafi dan barokah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli din salihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-mughallazatu tadhuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi turab. Al-mughallazatu adapun najis mughallazah tadhuru yaitu bisa suci apa al-mughallazah najis mughallazah bisa ghasalatin dengan 7 beberapa basuhan. Ba'da izalati 'ainiha setelah menghilangkan bendanya najis mughallazah. Ihdahunna adapun salah satunya sab'i ghasalat 7 basuhan biturabin yaitu dicampur dengan debu. Wal mukhaffafatu dan adapun najis mukhaffafah taturu yaitu bisa suci apa najis mukhaffafah birasyil ma'i dengan memercikkan air alaiha atas najis mukhaffafah ma'al ghalabati beserta menang wa izalati 'ainiha dan menghilangkan bendanya najis mukhaffafah. Wal mutawassitatu dan adapun najis mutawassitah tanqasimu yaitu terbagi apa al mutawassitah ala qismaini atas 2 bagian. Ainiyatin rupanya najis ainiyah wa hukmiyatin dan najis hukmiyah. Al ainiyatu adapun najis ainiyah allati najis ainiyah laha yang ialah bagi allati launun adapun warna, warihun dan bau, wa ta'mun dan rasa. Fala budda maka ialah tidak boleh tidak min izalati launiha dari menghilangkan warnanya allati atau najis ainiyah, warihiha dan baunya allati maksudnya najis ainiyah, wa ta'miha dan rasanya allati najis ainiyah. Wal hukmiyatu dan adapun najis hukmiyah allati najis hukmiyah la launa yang tidak ada warna wala riha dan tidak ada rasa dan tidak ada bau wala ta'ma dan tidak ada rasa
yakfika, yaitu cukupkah kepadamu, jarjul ma'a, mengalirkan air, alaiha, atas allati, atau atas najis hukum. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sekarang kita akan membahas cara mensucikan najis. Al-mughallazatu tathuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati ainiha. Jadi najis mughallazah bisa suci dengan 7 basuhan setelah menghilangkan bendanya najis mughallazah. Jadi najis mughallazah ini bisa suci dengan 7 basuhan, tapi 7 basuhan itu dihitung setelah menghilangkan bendanya najis. Dalam artian, kalau kita membersihkan najis mughallazah, ternyata setelah beberapa kali basuhan baru hilang bendanya najis mughallazah, maka basuhan yang beberapa kali itu masih dihitung 1 kali. Maka harus menambah 6 kali basuhan lagi. Jadi di sini najis mughallazah bisa suci dengan 7 kali basuhan setelah menghilangkan bendanya najis mughallazah. Ihdahunna biturabin. Kemudian salah satunya dari yang 7 basuhan itu harus ada air yang dicampur dengan debu. Di sini dijelaskan ada 3 cara dalam mencampur air dengan debu. Al-ula ayyam zajal ma'a ayyam zajal ma'a wa turaba ma'a, atau ayyum zajal ma'u wa turabu ma'a. Jadi air dan debu dicampur secara bersamaan. Tsumma yudha'a ala mawdi'in najasah. Kemudian kedua air tersebut diletakkan ke tempat najis. Wa hadhihi afdalu kayfiyatil masjid, dan ini adalah paling utamanya dari beberapa cara mencampur. Jadi dari 3 cara mencampur air dengan debu ini yang paling utama. Artinya air dan debu dicampur secara bersamaan. Kemudian wat-tsaniyah, yang kedua, ayyudha'at turabu ala mawdi'in najasati. Cara yang kedua yaitu debu diletakkan ke tempat najis. Tsumma yudha'al ma'u alaihi. Kemudian air diletakkan atas najis tersebut. Wa yumzaja, dan air dan debu tersebut dicampur qabla al-ghasli, sebelum membasuh. Jadi cara yang kedua, debu diletakkan ke tempat najis, kemudian airnya diletakkan juga. Setelah keduanya diletakkan di tempat najis tersebut, kemudian dicampur terlebih dahulu sebelum membasuh tempat najis tersebut. Wa fi hadzal hala syartu zawali jirmin najasah, dan dalam keadaan ini terdapat syarat menghilangkan bendanya najis.
wa wasfiha, dan sifatnya najis. Ini cara yang kedua. Kemudian yang ketiga, aksu tsaniyah adalah kebalikan yang kedua, yaitu bi ayyudal ma'u awalan, yaitu air diletakkan pertama kali, tsumma turabu, kemudian debunya diletakkan, wa yumzaja qabla al-ghusli, kemudian keduanya dicampur sebelum dibasuh, kama marra, sebagaimana keterangan yang lain. Jadi ada 3 cara dalam mencampur debu dengan air. Yang pertama, debu dan air dicampur secara bersamaan. Kemudian yang kedua, debunya diletakkan ke tempat najis, kemudian airnya, lalu keduanya dicampur. Sedangkan yang ketiga, air diletakkan pertama kali, kemudian debunya yang diletakkan, kemudian keduanya dicampur sebelum tempat najis itu dibasuh. Wal mukhaffafatu tathuru bi rasyil ma'i 'alaiha. Najis mukhaffafah bisa suci dengan cara memercikkan air 'alaiha, atas najis mukhaffafah. Jadi najis mukhaffafah ini bisa suci dengan cara memercikkan air atas najis mukhaffafah tersebut, ma'al ghalabati, beserta menang. Artinya air bisa mengalahkan najis mukhaffafah, dalam artian air tersebut melebihi najis mukhaffafah, dan air tersebut bisa menghilangkan sifat-sifatnya najis mukhaffafah. Kalau air tersebut tidak bisa menghilangkan sifatnya najis mukhaffafah, maka tempat najis tersebut harus dibasuh lagi sehingga sifat-sifatnya najis mukhaffafah tersebut tidak ada. Wa izalati ainiha, dan menghilangkan bendanya najis mukhaffafah. Jadi sebelum membasuh najis mukhaffafah terlebih dahulu, najis mukhaffafah ini dibersihkan terlebih dahulu atau dihilangkan terlebih dahulu dengan cara menggunakan kain, dihilangkan menggunakan kain dan sebagainya. Wal mutawassitatu tanqasimu ala qismain. Najis mutawassitah terbagi atas 2 bagian. Ainiyatin wa hukmiyatin, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Al-ainiyatu allati laha launun wa rihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Jadi najis ainiyah ini merupakan najis yang masih terdapat sifat-sifat najis, yaitu misalnya terdapat rasanya, baunya, terdapat warnanya, baunya, dan rasanya. Nah, kalau najis itu masih terdapat 3 sifat tersebut, bagaimana cara mensucikannya? Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka harus menghilangkan warnanya terlebih dahulu, kemudian baunya, kemudian rasanya. Baru setelah itu menjadi najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Wal hukmiyatu allati la launa wa la riha wa la ta'ma yakfi kayyajrul ma'i. Jadi najis hukmiyah adalah najis yang tidak punya warna, tidak punya bau, dan tidak punya rasa. Maka ketika najis itu sudah tidak mempunyai 3 sifat itu, yakfi kajarul ma'i 'alaiha, maka cukup mengalirkan air
atas najis hukmiyah tersebut. Jadi cara mensucikan najis mutawassithah ini pertama kali harus dihilangkan ketiga sifatnya. Setelah hilang ketiga sifatnya, najis ainiyah berubah menjadi najis hukmiyah. Setelah menjadi najis hukmiyah, maka cukup dialiri air atas najis tersebut. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dari awal sampai akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.